Petani dan seekor singa. Alkisah ada seorang petani tersesat di sebuah hutan. Ia sudah berusaha mencari jalan keluar dari hutan tersebut, tetapi ia selalu gagal. Ketika energinya sudah benar-benar terkuras, tiba-tiba ia dihadang seekor singa yang sedang lapar. Dalam keadaan yang sangat terjepit, tak ada tenaga dan tak tahu jalan keluar, petani itu hanya dapat mengingat Tuhannya. Ia segera menengadahkan kedua tangan untuk berdoa. Ia sangat berharap akan ada keajaiban yang membebaskan dirinya dari celaka. Pada saat yang bersamaan, singa itu menengadahkan dua kaki depannya dan berdoa. Sang petani heran dan berbisik dalam hati, apakah singa ini berdoa agar dimaafkan kesalahannya? Padahal sebenarnya singa itu sedang berdoa, "Ya Tuhanku, terima kasih atas kemurahan hati-Mu. Hari ini Engkau telah menyediakan santapan yang begitu lezat untukku." Pesan dari cerita di atas. Jangan terlalu cepat membuat asumsi karena mengandung resiko kesalahan yang besar, dan itu sangat membahayakan diri kita. Petani itu terlalu cepat berasumsi bahwa binatang singa tidak akan memakannya. Padahal sebaliknya, singa adalah binatang buas yang sedang berterima kasih pada Tuhannya dan bersiap menyantap sang petani. Keputusan untuk mengikuti asumsi yang keliru tak anyal akan menyebabkan sang petani celaka. Ia justru tetap berada di tempat, menunggu detik-detik celaka benar-benar menyergapnya. Bagaimanapun juga, seharusnya ia berlari kencang atau mencari cara lain untuk melarikan diri. Tetapi, kita tentu maklum dalam keadaan yang bingung, takut sekaligus pasrah seperti yang dialami oleh sang petani, sangat kecil kemungkinan ia dapat berasumsi dengan tepat. Sama seperti kehidupan kita sehari-hari, jangan pernah membuat kesimpulan dalam keadaan diri kita sedang labil. Misalnya bingung, putus asa, marah, kecewa, cemburu, ataupun sedang mengalami perasaan tidak nyaman lainnya. Dalam keadaan diri kita sedang labil, sangat mungkin asumsi kita keliru dan mendorong suatu tindakan yang membahayakan diri kita. Begitupun bila kita melihat tingkah laku ataupun perkataan orang lain. Jangan terburu-buru membuat kesimpulan bahwa orang itu baik atau buruk. Pada dasarnya, membaca isi hati atau pikiran seseorang tidaklah semudah membaca cerita bergambar. Kesimpulan yang keliru akan menguras energi yang seharusnya bisa kita manfaatkan untuk berkreasi, berkarya, atau menciptakan perubahan positif lainnya. Lebih dari itu, tindakan yang keliru sangat mudah memicu ketegangan, perselisihan, pengerusakan, dan bahkan peperangan. Tetapi bukan berarti kita harus takut untuk segera membuat keputusan berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang telah kita dapatkan. Kita akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar bila kita juga berkemauan untuk mempertanggungjawabkan atau mengoreksi kembali segala kesimpulan yang telah kita ciptakan. Oleh karena itu, jangan pernah takut untuk mengoreksi kembali apakah kesimpulan yang telah kita ciptakan itu benar atau tidak. Berhati-hatilah dalam menciptakan suatu kesimpulan. Andaikan masih terdapat kesalahan, kita harus dapat belajar dari kesalahan itu agar lebih berhati-hati dalam langkah selanjutnya. Kita bisa banyak belajar dari proses untuk mengendalikan sifat-sifat atau pemikiran kita yang negatif. Belajar dari kesalahan adalah satu langkah yang paling bijaksana untuk memaknai segala bentuk pesan dengan tepat. Misalnya, pesan yang berasal dari ucapan, pergerakan mata, badan, intonasi suara, ekspresi, dan emosi lawan bicara ataupun dari setiap gejala yang ada.